Ustadz Somad ini pergi ke sana, pergi kemari, minumannya apa? Barik lana. Makanannya apa? Sate Madura. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Jangan lupa ikuti terus, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli rukam. Sudah lama dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa tikar. Sudah lama saya tausiah, baru malam ini dapat mahar. Yang sama kita hormati guru kita semua, Sahibul Fadilah Kiai Haji Abdullah Khalil, pimpinan Pondok Pesantren Usmuni, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Kiai Nur Koneng, Mas Nurur Roziki, para habaib, para alim, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat ke kanan, lupa menyebutkan Bapak Babin Kamtipmas, Babinsa, Bapak Kapolsek. Mudah-mudahan semua kita ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita malam ini enggak ada judul. Mengetuk pintu surga dengan somat. Mengetuk pintu surga dengan sedekah. Nama rumah yang besar ini, ada satu rumah, rumahnya besar. Nama rumahnya adalah sedekah. Nama rumahnya sedekah. Di dalam rumah ini ada 4 kamar. Kamar yang pertama namanya zakat. Apa namanya? Zakat. Jangan salah sebut. Rumahnya besar, nama rumahnya sedekah. Di dalam rumah ini ada 1 kamar, nama kamarnya zakat. Maka bunyi ayatnya sedekah, tapi maksudnya zakat. Contohnya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Bunyi ayatnya sedekah, tapi maksudnya adalah zakat. Jelas Pak? Jelas Bu? Enak ceramah kalau di tempat orang cerdas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah diambil dari 3 huruf. Sedekah. Sadaqallahul azim. Ya udah, selesai. Sedekah artinya benar. Apakah Bapak cinta sama ibu? Dari bunyinya sepertinya enggak. Bukti cinta Bapak kepada ibu, waktu nikah Bapak ngasih sedekah, pakai alif. Sedekah. Sedekah artinya mahar. Bukti
Cinta itu kelihatan atau enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Karena cinta di dalam lubuk hati yang paling dalam. Bukti cinta itu apa? Buktinya sodako. Maka dia berikan mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran enggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Nikah itu maharnya kalau bisa, nikah itu maharnya yang kira-kira kalau kita pas lagi susah bisa dijual. Kira-kira kalau nikah maharnya Al-Quran bisa dijual? Bisa, Qurannya dari emas. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara Ustadz Somad bilang kalau nikah itu maharnya kalau susah, ekonomi sulit bisa dijual. Ustadz Somad, kemarin kami nikahnya pakai mukena, terus boleh diulang lagi enggak? Yang sudah nikah, alhamdulillah. Yang insya Allah ketemu jodoh, nikahnya insya Allah. Yang sudah punya uang, punya rumah, punya harta, nggak mau nikah, innalillah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera nikah. Banyak sekali yang belum jodoh. Saya lihat yang bilang amin malah yang udah punya anak 2. Apa maksudnya ini? Maksudnya untuk anak kami supaya cepat menikah, Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya heran, ini jamaahnya kok laki-laki semua? Ternyata perempuan di sini tempatnya VVIP. Very, very important person. Luar biasa. Allahu Akbar. Nama desa kita kayak Candi. Saya lihat dalam jadwal, nanti malam kita ke Candi. Saya bilang candinya mana? Ini candi ini aman atau enggak aman? Aman. Kenapa pakai pagar besi? Kenapa hadir Bapak Babinsa, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek datang dari jauh, dari India. Namanya Pak Gandhi, Mahatma Gandhi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pagar besi bukan tidak aman, tapi ini untuk menjaga Ustadz Somad dari serangan mak-mak garis keras. Yang sudah ditempatkan maqamam mahmuda, di tempat yang terpuji. Kalau saya lihat dari senyum bapak-bapak ini adalah orang-orang yang gak punya masalah dan gak punya utang. Senyumnya lepas, Bu. Beda kalau suami-suami yang tertekan di rumah. Itu nggak bisa senyum kayak begini. Kalaupun senyum tertahan. Ini saya lihat senyumnya lepas. Ini menundukkan keluarga mereka ini sakinah mawaddah warahmah. Suaminya solihah. Suaminya soleh dan istrinya solihah. Nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas hutangnya. Banyak juga ternyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama rumahnya Sodakoh. Tapi di dalam rumah itu ada satu kamar namanya zakat. Ini kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, ini tabungannya masing-masing minimal 100 juta satu orang. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin kelihatannya. Amin. Zakat tabungan 2,5%. Jika uang Anda 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Jika uang Anda 100 juta, berapakah zakatnya? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura nggak ngerti matematika memang. Zakatnya 2,5% berarti 1 miliar, zakatnya 25 juta. Insya Allah sebelum Ramadan tahun 2027 ini semua mengeluarkan zakat 25 juta.
Berarti uangnya berapa? Banyak. 1 miliar. Saudaraku, nggak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kum fayakun. Sahabat saya petugas badan amil zakat pergi ke rumah orang kaya, rumahnya 5 miliar, mobilnya 2 miliar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya rumah Pak Haji mahal ya, 5M. Rumah saya 3M, maksudnya 3 kali minjam. Ini rumahnya 5M, betul. Ini mobilnya 2M, iya. Jadi kami dari petugas badan amil zakat mau ngutip zakat Pak Haji. Mohon maaf ya Pak, iya ini semua hutang. Mobil hutang, rumah hutang, panci hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah ini cuma satu. Apa Pak? Istri saya. Karena Pak Kua mensyaratkan mesti lunas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, lunas. Tunai Pak Ustadz, tunai itu maksudnya lunas. Seandainya Pak Kua membolehkan kredit, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Kredit juga itu barang. Masya Allah, ini drone sudah menyala. Bisa diangkat tangannya ke atas drone? Enggak apa-apa Pak, angkat tangannya. Jangan khawatir ketiak. Yang handphonenya ada senternya bisa dihidupkan? Mudah-mudahan tidak lowbat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok saya tausiah di tempat lain itu kok cahaya handphonenya nampak terang ya, tapi kok di candi ini kok nggak kelihatan? Karena lampunya lebih terang lagi. Lampu-lampu malam ini Pulau Madura langit tanpa bintang. Kenapa? Bintangnya turun ke candi semua. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, beginilah rupanya bentuk kebahagiaan kita memuliakan maulidur Rasul Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, saya tanam padi, zakatnya berapa? Kalau siram hujan 10%. Saya pakai minyak, pakai mesin, pakai irigasi, Islam adil. Kalau pakai mesin irigasi biaya operasional potong 5%. Jadi kalau dapat 100 juta berarti zakatnya 5 juta. Kalau dalam ceramah ini saya ada seperti bertanya, Bapak Ibu jangan merasa tertekan, nanti saya jawab sendiri. Kalau hasilnya padinya kebetulan 100 juta dan dia pakai tada hujan 10 juta. Kalau dia pakai irigasi, potong biaya operasional, potong pupuk, potong mesin, potong solar, maka dia potong 5%. Jadi 5 juta. Kira-kira Islam ini agama yang berat atau ringan? Masya Allah. Di tempat lain pas saya tanya, ringan apa berat? Diam. Tapi di candi pas saya tanya, ringan apa berat? Ringan.
Ini orang ahli-ahli zakat dan ahli sodakoh semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada rumah besar, rumah ini namanya sodakoh. Ada satu kamar, nama kamarnya zakat. Ada satu kamar lagi, namanya infak. Infak itu apa Pak Ustadz? Ngasih uang, infak. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka. Jadi kalau dalam bentuk harta itu namanya infak. Bapak ngasih belanja ke ibu itu namanya nafkah. Sama dari 3 huruf juga. Nun faqab. Nun faqab artinya terowongan. Nafak, terowongan. Kenapa uang yang kita beri ke istri kita itu disebut terowongan? Karena ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Jangan sampai yang keluar lebih banyak daripada. Bapak punya gaji 1 bulan 5 juta. Maka 5 juta itu Bapak punya 5 tanggungan. Pertama, sekolah anak. Kedua, makan. Ketiga, pakaian. Keempat, pendidikan, tempat tinggal. Kelima, perhatian. Ibu kerja punya uang 5 juta. 5 juta itu enggak ada tuntutan apa-apa. Bersih untuk ibu. Itu beda uang bapak sama uang ibu. Jelas, Bu? Jelas semua. Enak sekali jadi perempuan Pak Ustadz. Kami laki-laki punya uang 5 juta, punya pengeluaran 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perempuan punya uang 5 juta, nggak ada kewajiban apa-apa. Betul. Tapi perempuan bisa kerja karena izin lurah. Izin suami. Tapi suaminya ngasih izin betul karena Allah. Jangan karena terancam. Saya mau kerja, kasih izin. Kalau enggak, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka uang yang Bapak berikan untuk sekolah anak, untuk biaya mondok, itu semua termasuk dalam nafkah atau bahasa lainnya juga disebut sebagai infak. Bapak berikan uang ke dalam kotak masjid. Suami saya orangnya pelit Pak Ustadz. Dulu kalau ada kotak infak masuknya cuma 2.000. Tapi setelah dengar ceramah Ustadz Somad, dia ada perubahan. Berapa dia kasih? 2.500. Paling tidak dia sudah berubah. Mudah-mudahan ke depan dia naik lagi jadi 3.000. Sekarang toilet aja udah 5.000. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sedekah 3.000 Pak Ustadz masuk surga dekat toilet. Bukan begitu logikanya. Berapapun yang kita berikan itu dibalas Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada rumah besar, nama rumahnya apa tadi? Sodakoh. Kamar yang pertama namanya kamar zakat. Kamar yang kedua namanya kamar infak. Kamar yang ketiga namanya wakaf. Apa namanya? Wakaf. Kamar yang ketiga namanya wakaf. Nah, wakaf ini lebih serius. Karena di dalam kamar ini ada 4 orang anak. Yang pertama yang berwakaf, yang kedua yang nerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini kepada Mas Nur Roziki untuk buat pondok pesantren tunai. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, dan ada ijab dan qabul. Itu namanya wakaf.
Maka kalau ada kotak di masjid tulisan kotak wakaf itu kurang tepat. Karena kita nggak pernah akad sama kotak. Pernah Bapak akad sama kotak? Nggak pernah kita kasih uang, kotak saya berwakaf sama kamu ya. Lalu kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Lalu kotak itu yang tepat apa? Kotak itu yang tepat adalah namanya kotak infak. Enak ceramah kalau di tempat masyarakat orangnya yang cerdas. Kenapa? Karena orang di Candi Pamekasan Pulau Madura ini makan ikannya segar, matinya baru sekali. Ustadz kok tahu? Tadi di rumah Kiai Nur Koneng banyak sekali ikan. Gak usahlah saya ceritakan, nanti gak enak perasaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rumah besar, nama rumahnya Sodakoh. Kamar pertama namanya zakat, kamar kedua namanya infak, kamar ketiga namanya wakaf. Ada emperan, karena kamarnya cuma 3, kamar zakat, kamar infak, kamar wakaf. Nah, emperannya ini masih disebut dengan di bawah atap sodakoh. Yang nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih tanah, tapi dia tetap ingin sodakoh. Makanya disebut tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Ngasih uang nggak bisa, ngasih makan nggak bisa, ngasih tanah nggak bisa. Ada emperan sodakoh, itu adalah senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Jadi kalau nggak bisa ngasih tanah wakaf, nggak bisa ngasih uang, senyum aja. Asal ketemu dengan orang. Makanya di kotak itu jangan buat kotak sodakoh. Karena kalau dibuat kotak sodakoh, setiap lewat orang senyum aja. Jangan buat kotak wakaf. Karena wakaf mesti ada 4 rukun. Yang paling tepat adalah namanya kotak infak. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Ada rumah besar namanya sodakoh. Kamar pertama namanya zakat. Kamar kedua namanya infak. Kamar ketiga namanya wakaf. Ada emperan. Emperannya ini masih di bawah atap, namanya sodakoh. Misalnya senyum. Apalagi likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang ini ada sodakohnya. Mau bangun masjid nggak sanggup, mau memberangkatkan orang umroh nggak sanggup, tapi dia bisa menggerakkan tulang-tulang sendinya. Likulli tasbihatin sodakoh, likulli tahmidatin sodakoh, likulli takbiratin sodakoh. Tasbih, tahmid, takbir, sodakoh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala aula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah Bapak sudah bersodakoh? Sudah. Apakah Ibu sudah bersodakoh? Sudah. Namanya sodakoh tulang sendi, tasbih, tahmid, takbir. Jadi kita tinggal pilih sesuai kemampuan kita. Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa. Saya ini Pak Ustadz sudah sampai nisab zakat, keluarkan zakat. Saya belum sampai nisab zakat, infak. Saya nggak sanggup infak, wakaf. Itu ada tanah kosong Pak Ustadz di Candi, saya mau wakafkan untuk pesantren. Bagus. Terima ya Pak Ustadz, saya terima wakafnya. Tanah siapa Pak? Nggak tahu. Mesti tanah kita. Bapak punya rumah yang besar, gelap. Ada rumah di sana? Enggak ada. Kan enggak enak kalau saya bilang rumah yang besar. Enggak enak. Ada orangnya. Pak Kiai Nur Koneng. Rumah yang besar, mobil, tanah, mobil yang besar. Oh enggak enak. Mobil polisi.
Nanti kita kena tilang. Semua harta kita ini akan tinggal. Betul Bu? Ibu saya boleh nanya Bu? Boleh? Jangan tersinggung ya. Kira-kira kalau bapak meninggal ibu mau ikut enggak? Astaga. Iya saya tahu enggak, tapi jangan kuat-kuat lah. Jaga juga perasaan laki-laki. Ingat Bu, saya ini laki-laki. Saudaraku yang dari jawabannya tadi bapak sudah paham kan? Terus yang katanya selama ini, kaulah bulan, kaulah bintang. Jangan pergi lama-lama ya Pak, setengah napasku pergi. Semua akan pret pada masanya. Betul Pak? Wah kacau ini. Ini kalau begini Ustadz Somad, kain Nur Koneng, Ustadz Somad jangan diundang lagi. Karena dia ini Ustadz provokator. Dia ini hanya merusak kemesraan antara kami. Bukan itu maksud saya Besti. Maksud saya supaya kita sadar bahwa kita di dunia ini sementara, yang kekal abadi hanyalah sholat. Yang kekal abadi hanyalah sholawat. Yang kekal abadi hanyalah somat. Kalau kita mau sedekah harta namanya sodaqoh. Kalau kita mau sedekah lisan namanya sholawat. Kalau mau kita sedekah badan, amal tegak, rukuk, sujud namanya sholat. Kalau kita mau sedekah telinga, dengar ceramah namanya empat-empatnya betul. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Karena amal kita ini 4. Ada amal badan, tegak, rukuk, sujud, i'tidal, sujud, tasyahud, salam. Itu namanya amal badan. Amal harta 7, zakat, wakaf, infak, wasiat, hibah, wanimah. Itu namanya amal harta. Ada amal lisan, tasbih, tahmid, takbir, zikir, istighfar, baca Quran. Tapi ada amal hati, sabar, ridho, qanaah, tawakal, zikir di hati saja. Mudah-mudahan keempat amal kita ini bisa kita laksanakan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk surga karena banyak sholat duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, isyraq, awabin. Maka dia masuk surga dari babus sholah. Ada yang masuk surga dari orang yang rajin puasa sunat Senin Kemis, Ayamul Bait 13, 14, 15. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9. Puasa apa tadi Ustaz Somad? Puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Suami saya itu katanya sholat Nabi Daud Pak Ustaz. Gimana? Sholat sehari, enggak sholat sehari. Makanya kalau ngaji itu serius. Kalau dengar, dengar betul-betul. Kalau tidur, tidur betul-betul. Jangan setengah tidur. Ya ini gara-garanya setengah tidur ini pas pulang, sholat Nabi Daud apa puasa Nabi Daud ya? Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam tahajud. Sedangkan puasanya Nabi Daud ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Makan sehari, buka sehari. Ada orang yang puasa, maka dia masuk surga namanya Babur Rayyan. Ada yang masuk surga karena dia berjuang melawan Israel yang sedang menjajah Palestina. Takbir. Kalau Ustaz Somad udah takbir, itu arti ceramah sudah 30 menit. Masuk dari pintu namanya Babul Jihad. Ibu-ibu mohon maaf ya, kalau mata saya agak gini, ini cahaya lampunya 8 Bu lampunya. Saya ini nggak bisa ngelihat ibu-ibu, nggak bisa, gelap. Tapi lampunya jangan dimatikan. Karena memang lampu ini sengaja dipasang biar wajah saya kelihatan glowing. Karena itu ada kamera. Karena kalau lampunya mati, ini muka saya hitam nanti.
Pas Bapak Ibu tonton di YouTube, ini Ustadz kayaknya sesat ini, mukanya hitam. Maksud saya, kalau pas mata saya ngelihat ke sana, Ibu jangan salah paham. Ini gelap. Saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Ini majelis ilmu. Apa yang dikatakan Habib tadi? Ini majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Makanya nggak nyampur antara laki-laki dan perempuan. Ini dari pagar ini laki-laki, nggak ada perempuan. Dan dari sini ke sini perempuan. Ini laki-laki ini ngawal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita majelis ilmu, majelis kita majelis solawat karena kita bersolawat, majelis kita majelis zikir karena kita berzikir. Insya Allah pulang kita dari majelis ini diampunkan Allah dosa-dosa kita. Yang datang ke majelis ini, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ibu tadi dari jam berapa datangnya, Bu? Maghrib jam 6.30. Sekarang sudah jam 10, berarti 4 jam di sini bernilai jihad fisabilillah. Tapi nanti Pak selesai acara pulang, jangan sampai jam 2 enggak pulang. Ditelepon sama istrinya, kamu di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Selesai acara pulang ke rumah. Karena kalau Bapak lambat, Bapak main-main, nanti yang disalahkan Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pintu, inilah yang diketuk malam ini, nama pintunya Babus Sodakoh, dan yang masuk dari pintu ini, inilah jamaah yang ahli-ahli sodakoh ini insyaallah. Amin. Makanya kalau habis panen, kalau habis gajian, kalau habis dapat uang, jangan langsung pulang ke rumah. Belanja dulu ke warung, beli gula 1 kilo, minyak 1 kilo, roti 1 bungkus, susu saset, gula merah, ikan sarden, beras 10 kilo, bungkus, bawa pulang ke rumah, serahkan ke istri, nanti istri nyerahkan ke rumah anak yatim di belakang rumah. Jangan bapak yang nyerahkan. Karena kalau bapak yang menyerahkan nanti terjadi perang dunia ketiga, karena kebetulan anak yatim itu emaknya cantik. Setuju, Bu? Apanya yang setuju? Supaya bapak yang belanja, ibu yang menyerahkan. Bagus kan, Bu ya? Bagus ya? Mama, ya. Ini papa beli baju 2. Kenapa beli baju 2? Anak kita kan 1. Di belakang ada anak yatim yang besarnya sama dengan anak kita. Melihat anak orang ingat anak kita, bagus. Melihat ibu orang ingat ibu kita, bagus. Melihat istri orang lupa istri kita, gatal. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tidak ada yang lebih cantik daripada bidadari surga yang ada di atas pentas VVIP. Lihat, mereka tepuk tangan. Bapak mesti tepuk tangan membahagiakan hati mereka. So sweet my honey. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya tausiah malam ini kameranya banyak sekali. Biasanya 1 saja, sebelah kiri kamera, di depan kiri kamera, di depan kanan kamera, di depan kanan lagi kamera. Makanya saya mutar-mutar ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad tadi ceramahnya di mana? Ini videonya Pak Ustadz. Aduh, saya nggak ingat di mana. Tapi malam ini saya ingat, yang saya ceramahnya waktu itu pakai bunga-bunga kan? Bunga-bunga. Ini seperti artis film India ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj dia melihat ada orang yang panen tumbuh, potong, tumbuh, potong,
tumbuh nggak habis-habis. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apa amal orang ini di dunia? Kenapa amalnya panen tumbuh, potong tumbuh, panen tumbuh, nggak berhenti? Ternyata amalnya di dunia adalah sodakoh yang tidak pernah putus. Yang sudah bersodakoh, mudah-mudahan diberikan Allah limpahan rezeki, insya Allah, amin. Tapi saya nggak kaya Pak Ustadz, saya sedekahnya cuman kecil, nggak apa-apa. Allah tidak minta kita supaya kita memberikan semua harta kita, tapi Allah meminta kita melapangkan hati kita untuk berbagi kepada orang lain. Nyawa, nafas, jantung, ini semua pemberian Allah. Kita nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Bisa Bapak melangkahkan kaki kalau tidak ada izin Allah? Nggak ada. Ibu, kita ini nafas kita cuma dua, Bu. Satu ditarik, satu dihembus. Makanya orang mati itu disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Karena setelah dihembus nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik, mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat mati, polisi ada Pak Kapolsek, tentara ada Babinsa, Ustadz, astagfirullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama sedang menjenguk ada orang sakit. Di samping orang sakit itu ada lilin. Lilinnya hidup, tapi bukan babi ngepet. Lilinnya hidup. Ketika orang itu menghembuskan nafas yang terakhir, mati, langsung lilinnya ditiup. Marah tamu yang lain, kenapa lilinnya ditiup? Kita lagi takziah, kenapa lilinnya dimatikan? Karena yang punya lilin sudah mati. Karena lilin tadi milik dia, sekarang dia sudah mati. Kalau lilinnya kita pakai, haram hukumnya pakai lilin. Karena yang punya sudah mati, maka lilin ini menjadi milik ahli waris. Jelas? Misalnya ada orang sakit, ada lilin hidup, meninggal dia. Bolehkah kita pakai lilin ini? Haram. Kenapa? Karena orang mati nggak punya harta, harta ini milik anaknya, anak istrinya belum tentu izin. Barang yang tidak ada izin haram dipakai. Makanya nanti kalau bapak ibu menjenguk orang mati, begitu dia mati, matikan juga lampunya. Setuju? Jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak punya mobil, bapak punya rumah, bapak punya emas, hanya sedetik ketika ruh keluar dari jasad, tik, semuanya berubah. Tanah bapak milik orang lain, nama bapak berubah di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mobil milik bapak berubah jadi milik orang lain, langsung robah STNK BPKB di kantor Samsat. Enggak tahu juga ya di Samsat atau di mana rumahnya. Ada yang lebih menyakitkan lagi, Pak. Bapak sudah siap? Tarik nafas. Surat nikah. Surat nikah Bapak akan berubah dengan nama orang lain. Hanya 4 bulan 10 hari mereka menunggu. Setelah itu nama Bapak berganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Hebat orang candi ini. Saya cerita tentang apapun mereka tersenyum. Itu menunjukkan hati mereka bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu jangan senyum. Mereka sebetulnya di hatinya hancur berkeping seperti kaca jatuh ke batu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya laki-laki, bapak pun laki-laki, kita akan mengalami hal yang sama, Pak. Dan kita semua akan mati menghadap Allah. Lalu mana yang tersisa?
Kalau pernah kita sedekah 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi, kosen, AC dan kubah untuk masjid, orang sholat pagi, petang, siang dan malam, anak penghafal Quran, mengalirlah pahalanya sebagai amal jariah. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad kalau ceramah suaranya jangan melengking begitu Pak Ustadz, kami kaget, apalagi kami dekat sound system. Terus gimana? Ustadz ceramah harus lemah lembut. Oke, kita lemah lembut. Marilah kita bersedekah. Karena kita akan mati. Sampai masa. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat itu cuma 3 Pak. Ibu masih sadar? Kira-kira kalau Ustadz Somad mati yang ngiringi jenazahnya berapa? 3. Jamaah 4. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi jenazah cuma 3. Yang pertama mal. Bahasa Arabnya mal. Bahasa Inggrisnya mall. Harta. Mobil, motor, selimut, buludru, emas ikut mengiring. Ada masuk liang lahat? Hanya sampai pelataran parkir. Bunyi mobil foreder. Kalau Bapak Ibu mendengar suara ada 3 kemungkinan. Pertama, ambulan orang sakit. Kedua, ambulan orang mati. Ketiga, Ustadz Somad lewat. Apa bedanya? Bagaimana cara membedakannya? Membedakannya 1. Kalau orang mati, kalau orang sakit, kalau Ustadz Somad, boom, bam, bam. Itu berarti Ustadz Somad. Tadi mercon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mengiringi adalah ahluhu. Anaknya ikut mengiringi ke liang lahat. Maukah anaknya masuk ke liang lahat? Mau. Anaknya 3 orang masuk, yang satu megang kepala, yang satu megang pinggang, yang satu megang kaki, mereka masukkan ke dalam, habis itu mereka lompat ke atas, mereka timbun, mereka panggil temannya, bro mari kita injak biar padat. Istri nangis di tepi liang lahat, Papa. Ustadz yang ada di samping ngelarang, jangan bu, jangan masuk bu, jangan masuk. Papa. Saya seumur-umur kalau ada perempuan yang nangis di pinggir liang lahat nggak pernah ngelarang, saya diam aja. Kenapa? Dia nggak akan masuk. Belum pernah saya larang, paling saya lihat aja, silakan aja masuk. Nggak ada masuk, sudahlah, akhirlah sandiwara ini. Betul Pak? Jangan nanti ibu pulang dia merajuk. Makanya perempuan tidak dianjurkan mengantar ke liang lahat. Perempuan hanya di rumah saja. Bukti cinta, bacakan Quran, berzikir, bersolawat, bersedekah. Karena perempuan tidak bisa melupakan begitu mudah. Perempuan itu daya rekamnya kuat. Kalau sampai perempuan melihat ke liang lahat, sampai mati dia akan bersedih. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu amnesia. Betul bu? Pembalasan. Ibu, ayah, dulu ketika aku menangis di tengah malam, kau selimuti aku dengan kain yang lembut, tapi sekarang ku selimuti engkau dengan kain kafan. Ibu, ayah, dulu waktu aku menangis di tengah malam, kau ambilkan bantal supaya aku tidur nyenyak, tapi hari ini ku ambil tanah liat bulat-bulat, ku letakkan di tengkukmu, ku letakkan di belakangmu, ku letakkan di kakimu. Ibu dan ayah, dulu ketika aku menangis di tengah malam, kau dekatkan pipimu supaya hangat hidung dan wajahku, tapi hari ini aku letakkan hidungmu di tepi tanah yang dingin di bawah. Ibu dan ayah, dulu ketika aku menangis di tengah malam, kau peluk aku sampai pagi, sampai tertidur. Tapi hari ini ku tinggalkan engkau di liang lahat. Potong syair ini
untuk mengingatkan anak-anak yang durhaka. Karena tadi sore saya dapat video anak ngamuk-ngamuk mecahkan jendela, marah sama ibunya gara-gara minta handphone Pro Max 17. Ini anak-anak yang model begini nih kasih dia Pro Max. Setuju? Oh, main setuju aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita balaskan kepada ibu kita? Apa yang kita balaskan kepada ayah kita? Datang seorang sahabat namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Bahasa kampung saya happy. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya mati, sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, ngasih air minum. Sedekah yang paling bagus adalah ngasih air minum. Air minum air Zam-Zam Pak Ustadz. Zam-Zam paling mantap. Di bawah Zam-Zam ada satu air minum, mereknya Barik Lana. Iklan selalu masuk di menit ke-45. Ustadz Somad, kami acara malam ini ramai, gak semuanya dapat air minum. Semua dapat air minum. Mana? Sudah siap galon di atas. Tinggal menunggu komando dari saya. Kalau saya komandokan, buka kerannya, minum semuanya. Ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah boleh? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itulah dalil boleh bersedekah untuk orang meninggal. Sekarang banyak orang diundang tahlilan gak mau makan. Pas dikasih makan, gak mau. Kenapa? Haram. Terus bungkus aja. Makanya Sohibul Bait mesti ngomong. Hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak ibu yang hadir takziah malam ini nasi kotak bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini adalah sedekah saya sebagai anaknya dari yang almarhum meninggal ini, dan kami ini adalah orang kaya. Apa kalian nggak tahu? Hah? Jadi sedekah tahlilan itu hukumnya boleh dimakan. Kalau bapak ibu nggak mau, kasih sama saya. Ustadz kan kurus. Untuk apa Ustadz makan? Bukan saya yang makan. Saya bagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa, mengalir pahalanya. Ulang tahun anak, jalan-jalan ke pulau, melihat laut, bagus. Ustadz kok tiba-tiba ingat pulau? Kami dari Gili Genting. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Dipukul ombak, dihempas gelombang, bam, seperti tenggelamnya kapal Panderwi. Tapi Kiai baca doa, alhamdulillah selamat, dan didoakan jamaah yang malam ini hadir semuanya mendoakan, ya Allah selamatkan Ustadz Somad supaya bisa tausiah nanti malam, ya Allah selamatkan dia, ya Allah. Setelah kami pulang baru ada yang ngasih tahu. Ustadz Somad tahu nggak apa? Ada pemberitahuan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa nggak boleh berlayar dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Kenapa nggak ngasih tahu? Karena kalau kasih tahu Ustadz nggak mau pergi. Ternyata saya kena jebakan Batman. Tapi sampai hari ini kami selamat, itu karena doa kiai dan doa bapak ibu semua. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz Somad ini pergi ke sana, pergi kemari, minumannya apa? Barik Lana. Makanannya apa? Sate Madura. Nggak ada makanan khusus suplemen. Dokter ngasih tahu saya jangan makan suplemen karena nanti buah pinggang ginjalnya rusak, karena nggak bisa disaring. Jangan makan suplemen, nanti ketergantungan, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Lalu kenapa Ustadz sehat? Saya sehat karena didoakan saudara-saudara saya semua. Mereka mendoakan saya. Kai Nur Koneng dan keluarga mendoakan saya. Ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai hari Ahad malam Senin. Setelah itu mau mati, matikanlah dia. Ya Allah,
kalau engkau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Ya Allah, kalau engkau matikan kami malam ini, buat kematian ini membuat kami istirahat dari dosa-dosa. Ibu, siapa di antara ibu yang bisa jamin besok pagi masih hidup? Angkat tangan. Enggak ada. Bapak enggak, saya tanya, banyak yang yakin ini masih hidup. Saya pun enggak yakin besok pagi saya masih hidup. Berapa lama, berapa banyak orang ketika mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, mati. Pak, Bu, saya takziah. Bu, ya, gimana Bapak tadi malam? Tadi malam dia seperti biasa, Pak Ustadz, ngobrol, cerita, nonton TV, habis itu tidur. Tiba-tiba jam 3, biasanya saya bangunkan dia tahajud. Saya bangunkan nggak bangun. Saya rasa keningnya sudah dingin, Pak Ustadz. Coba pegang kening, Pak. Masih hangat? Masih hidup. Tanda-tanda yang kedua adalah jantung sebelah kiri berdegup dan berdetak. Yang normal itu yang normal. Yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Kita ini tenang bukan karena banyak harta, kita ini tenang bukan karena banyak kuasa, tapi kita tenang karena didoakan orang lain. Banyak orang mendoakan kita. Bayangkan kalau kita didoakan jelek, didoakan rusak, mungkin badan kita masih sehat, mungkin hidup kita masih ada, nyawa kita masih bersemayam dalam badan, tapi batin tidak pernah tenang. Karena nggak tenang, akhirnya pakai narkoba. Sudah pakai narkoba nggak tenang, makan pil anjing gila. Nggak juga tenang, ngisap ganja. Nggak juga tenang, pergi ke jembatan Suramadu. Masuk ke dalam. Orang paling banyak bunuh diri bukan di Afrika yang miskin, bukan di Indonesia. Yang paling banyak bunuh diri angkanya justru negara maju yang canggih, yang mobil motornya ke negara kita. Namanya Jepang. Orang Jepang itu malu, orang Jepang itu stres, depresi. Makanya kalau mereka tertangkap langsung pulang ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita tertangkap, hai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini candi ini subur atau enggak subur? Itu pohon pisang menghijau. Jangankan di tanah, di atas pentas menghijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Buah kelapa. Hati-hati yang di buah kelapa. Alhamdulillah kelapanya masih hijau, yang tua. Kalau kita berdiri di bawah pohon kelapa, apa yang kita lihat? Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kelapa yang tua enggak jatuh, mayangnya jatuh, putihnya jatuh. Kelapa muda pun bisa jatuh, kelapa tua belum tentu jatuh. Artinya apa? Anak kecil bisa mati. Orang yang divonis mati nggak mati-mati, saya ketemu pengurus masjid, katanya jantungnya mesti dibelah dan urat kakinya dipotong naik ke atas, namanya bypass. Ustaz Somad, saya sudah pergi ke rumah sakit Malaka, kata dokter urat kaki mesti dipotong naik ke jantung. Bapak sudah operasi, saya takut Pak Ustadz, saya lihat di pasar ayam dadanya dibelah. Umur saya sudah divonis 2 bulan mati Pak Ustadz. Sudah berapa lama Pak Haji? Udah 2 tahun nggak mati-mati. Terus dokter yang memvonis mati duluan. Kita malam ini masih hidup
berarti Allah ngasih kita kesempatan untuk beramal soleh. Ustaz Abdul Somad kemarin sampai di Pulau Madura hari apa? Jumat. Habis itu Sabtu. Tadi hari Ahad. Malam ini di Candi. Besok di Pamekasan. Habis itu ke Bangkalan. Pulang ke Pekanbaru. 3 hari Jumat. Nanti pergi lagi ke Jakarta. Setelah itu pergi umroh. Habis itu jadwal ke Malaysia. Habis itu ke Brunei Darussalam. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu guys. Ar-rahah fil jannah. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Jangan nunggu kaya baru sholat. Sempat-sempatkan bersedekah. Kamu kenapa belum sedekah? Biaya anak di pondok mahal Pak Ustadz. Nanti kalau anak sudah kuliah, ternyata setelah kuliah enggak juga bisa bersedekah. Kenapa? UKT mahal. Setelah anak kuliah, nanti Pak Ustadz kalau anak sudah tamat kuliah baru saya bersedekah. Ternyata setelah anak tamat kuliah enggak juga bersedekah. Kenapa? Nabung mau nikah. Nanti setelah anak nikah baru sedekah. Ternyata setelah anak nikah enggak juga bersedekah. Kenapa? Cucu mau lahiran. Sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ij'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami kalimah thayyibah la ilaha. Bagaimana caranya supaya kami mati husnul khotimah Pak Ustadz? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Bersedekah menolak mati su'ul khotimah. Salah satu cara supaya kita mati husnul khotimah, selamat dari su'ul khotimah adalah sedekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mati husnul khotimah. Saya dengan Bapak, ya terserah Bapak. Mau Bapak duluan saya belakangan boleh. Mati ini kita nggak ada yang tahu. Banyak orang kalau sudah cerita mati itu orang yang mati. Banyak orang kalau sudah menceramahi mati, mati. Dia nggak pernah dia ingat mati. Saya kalau cerita mati, saya mati. Maka saya sudah siapkan di kamar saya bagian lemari atas sebelah kanan ada kain kafan 3 helai. Kain ihram yang sudah saya cuci pakai air zam-zam. Saya pesan ke istri saya, kalau saya mati itu kain kafan saya. Dan saya pesan kalau saya mati, kubur saya di depan masjid. Depan rumah ada masjid, di depan imam. Di situ nanti kuburkan saya. Maka nggak di semen. Di depan itu ada paving block. Jadi kalau saya mati tinggal caput pavingnya, gali, kuburkan di dalam. Kalau kebetulan saya mati pas jadwal di Papua, jenazahnya jangan bawa pulang ke Riau, kuburkan aja di sana. Kenapa? Tiket pesawat mahal. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kebetulan Ustadz mati meninggalnya di Pulau Madura gimana? Nggak usah kirim ke Riau, kuburkan saya di pemakaman umum Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Doa dari Riau sampai kemari. Betul? Jangan cerita mati itu orang. Banyak orang kalau cerita mati ini orang mati. Kita akan mati. Makanya kita disuruh sholat malam. Supaya apa? Ingat mati. Kita kalau siang ketemu istri, ketemu anak, hidup. Tapi kalau bangun jam 2 malam, coba Bapak bangun jam 2 malam, lihat istri Bapak mati. Lihat anak Bapak mati. Istri saya macam singa Pak Ustadz. Pas jam 2 malam, singa mati. Ustadz ini ngomong mati istri terus suami. Kita balik, ibu bangun malam. Bapak lihat, ibu lihat suami tidur. Makanya kita bangun tidur itu kan doanya doa bangun dari mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah yang sudah menghidupkan kami sebelumnya kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kami nanti akan dibangkitkan lagi menghadap Allah. Kalau kita sudah mati, apakah kita bisa hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun
fayakun. Berdiri lagi kita menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat, semua yang pernah diberikan Allah akan ditanya. Nanti di padang mahsyar kita akan bangkit, tapi ada orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan, dapat lindungan, dapat pertolongan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada dapat pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Ada orang yang bersedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama yashimaluh, tangan kirinya enggak tahu, ma anfaqat yaminuh, apa yang diberikan tangan kanan. Oh, pantasan Pak Haji setiap kali sedekah tangannya masuk kantong terus. Pak Haji, iya, tangannya kok masuk kantong? Jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan, Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya, Pak. Terus maksudnya apa? Sedangkan tangan kanan kiri berdekatan nggak tahu, apalagi orang lain. Tapi nggak semuanya juga sahabat Nabi itu begitu, Bapak Ibu. Ada sahabat Nabi namanya Abu Tolhah. Siapa namanya? Abu Tolhah mau memberikan sumur dan kebunnya. Nama sumurnya Biroha. Di Arab itu lebih mahal air daripada minyak. Maka yang punya sumur kaya raya, sumurnya dia berikan. Sekarang sumurnya itu masuk ke dalam Masjid Nabawi, ditutup pakai karpet. Kalau mau nyari sumurnya, buka karpetnya, ada keramik warna oranye bulat. Tapi jangan semua keramik dibuka, nanti ditangkap polisi. Masuk sekarang ke dalam Masjid Nabawi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah. Siapa namanya? Abu Dihdah. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasana, kalau kamu memberikan pinjaman kepada Allah, fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah, Allah berikan lipat ganda. Maka dia memberikan 600 batang pohon kurma. 600 batang pohon sawit itu sekarang berarti 4 kapling. 1 kapling 500 juta, satu kapling 100 juta, sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal ya 100 aja lah. 4 kapling 400 juta dia serahkan. Itu kalau sawit sekilonya paling 3.000 5.000, tapi kurma Madinah 1 kilonya 100 rial kali 4.000, 400.000 1 kilo. Berapakah harga tanah 600 batang kurma? Nggak usah dihitung, banyak pokoknya. Saya mau menjelaskan bahwa nggak mesti juga sedekah itu kita simpan-simpan, karena sahabat Nabi bersedekah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Yang nggak boleh itu kita riak dan sum'ah. Riak mempertonton-tontonkan. Nyimpan uang 100.000 lewat kotak hari Jumat, pesan sama teman, bro, nanti kalau aku sedekah tolong rekam pakai kamera ya. Kalau bisa kameranya 3, kau kiri, kau kanan, kau di tengah. Nanti pas aku masukkan pakai slow motion. Nanti tolong editkan videonya dan pakai backing sound solawat. Di-upload. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bersedekah, buat maulid, buat solawatan, buat majelis ilmu, masalah hati itu urusan Allah. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Sudah pegang uang 100.000 lewat kotak. Kenapa kamu nggak jadi sedekah? Saya takut dipuji orang, riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik, serba salah, maju kena, mundur kena. Sedekah karena ingin dipuji orang, syirik. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji orang, riya. Lalu yang betul bagaimana? Masukkan, niatkan karena Allah. Kalau ada yang muji-muji, kalau ada yang ngejek-ngejek, anjing menggonggong kapilah berlari. Allah, sedekah paling riya. Anjing menggonggong kapilah berlari. Marah dia. Jangan marah anjing.
Oh, makin marahlah dia Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita semua insya Allah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada 3 orang terjebak dalam gua. Bapak tahu gua? Ibu tahu gua? Di Jakarta banyak gua. Gua kan udah ngomong sama elo. Gua itu lobang batu di gunung, Pak. Jadi 3 orang ini musafir, tiba-tiba turun hujan. Lalu mereka masuk ke dalam gua, datang batu bergelinding dari atas, tertutup pintu gua. 3 orang terjebak. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Saya menceritakan hadis sahih. Yang satu berdoa, ya Allah, bukakan pintu gua ini berkat sedekah saya. Saya punya pembantu saya nggak ngambil gajinya saya belikan kambing, kambingnya punya anak cucu. Tiba-tiba pembantu saya datang, saya panggil pembantu saya. Hei pembantu, ya dulu kamu ngambil gaji enggak? Enggak, gaji kamu masih ada sama saya belikan kambing. Semua kambing ini milik kamu, ambil. Pembantu saya itu mengambil kambing itu semua, satu pun enggak disisakannya untuk saya. Parah juga pembantu saya itu. Ya Allah, kalau memang sedekah ini bisa aku memohon kepadamu dengan bertawassul, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena doa tawassul dengan sodakoh. Jadi ibu, bapak kalau sudah bersodakoh, malam bertawassul sama Allah. Ya Allah, berkat sodakoh saya ke masjid, ke anak yatim, tolong supaya anak saya betah mondok, tolong supaya anak saya hafal Quran, tolong supaya saya istiqomah. Dan ada satu permohonanku, ya Allah, tolong supaya suamiku jangan dilarikan pelakor. Amin. Dari bunyi aminnya ada rasa kecemasan yang luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu luar biasa. Maka insya Allah Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang bersedekah kamathali habbah, 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 1 cabang ada 100. 1 tumbuh 7, tumbuh 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bersedekah dilipat gandakan Allah 700. Kira-kira Ustadz Somad dengan polisi lebih banyak mana sodakohnya? Enggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Saya diundang ceramah naik pesawat. Habis naik pesawat, naik mobil. Enggak nyampe-nyampe, buka mata, sawit, tutup mata, hutan, enggak nyampe-nyampe. Sampai akhir di suatu kampung. Saya tanya, ngapain kita ke sini? Kita meresmikan musola. Hah? Musola? Ada apa dengan musola ini? Ternyata musolanya booking. Ustadz Somad, saya memang sudah lama nunggu jadwal Ustadz, dan saya minta supaya peresmian musola nanti Ustadz Somad yang tanda tangan. Panitia nggak berani nolak.
Karena yang bangun musola Kapolsek, kumisnya melintang. Saya tanya, ini bapak bangun pakai uang negara? Enggak Pak Ustadz. Pakai uang siapa? Kami antara polisi ini iuran. Dan akhirnya satu berdiri musola. Bayangkan kalau dia sempat ditugaskan seumur hidup berapa kali jadi Kapolsek, jadi Kapolsek, jadi Kapolsek, jadi Kapolres, jadi Kapolda. Di mana kaki diinjak, di situ masjid dan musola tegak. Allahu Akbar. Kalau saya nyuruh jamaah bersedekah payah, sedekah payah. Tapi kalau Bapak Kapolsek, Kapolres nyuruh sedekah, nggak perlu tablik akbar, cukup dengan pistolnya. Sedekah ya, sedekah. Sedekah. Yang nggak sedekah non job. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih ada belum ditarik negara, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu takbir yang kedua, berarti sudah 1 jam ceramah. Oh, ternyata tadi saya berdiri jam 9:30 kurang 5. Sekarang sudah jam 10:30 lewat 5. Berarti ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana saya ceramah itu 1 jam 60 menit. Tapi kenapa di candi ini sampai 70 menit? Jawabannya ada 2. Yang pertama, saya nggak ngelihat jam. Yang kedua, karena saya terpukau dengan lampu-lampu yang banyak, akhirnya saya lupa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, suara saya sampai ke ujung? Kalau memang betul sampai ke ujung, angkat tangan kanan. Berarti memang betul sampai. Saya minta yang ini pun berarti sampai juga ke sini. Mudah-mudahan semua yang sudah membersihkan, memasang pagar. Tadi waktu kami lewat, saya heran, ini bersih semua. Ada toilet, ada tempat musola. Ini kira-kira nanti malam ada orang apa enggak ini? Saya kira itu disediakan untuk jin-jin. Ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Mudah-mudahan yang sudah berkontribusi, menetes peluh keringat dan air mata, semua dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan diturunkan Allah rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Puncak dari tausiah bukan pada ceramahnya. Puncak tabrik akbar bukan pada tausiahnya, tapi puncaknya ada pada doa. Mari kita aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh kiai guru kita. Mudah-mudahan doa kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, ada satu pantun lagi. Minum selasih di atas angkong, terima kasih mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.